Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Selamat datang para penonton sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa UIN Hasimber Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPI 2 semester 3. Di sini kami akan membuat sebuah video project ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Dakwah yang dengan dosen pengampu Bu Ani Khotul Zuhro gitu. Setelah itu adapun yang akan kami bahas di video kali ini adalah video podcast mengenai sejarah dakwah salah satu tokoh di Kecamatan Balung, yakni Habib Abdullah bin Umar BSA, yang mana di Balung itu terdapat sebuah majelis taklim peninggalan beliau, dan untuk selengkapnya penjelasan mengenai biografinya, mengenai sistem dakwahnya bagaimana, mengenai peninggalannya bagaimana, dan mengenai metode dakwahnya bagaimana, itu akan kami bahas di video kali ini. Dan sekarang kita alhamdulillah diberi kesempatan bertemu dengan anggota Majelis Taklim Habib Muhammad Amin BSA yang terletak di Balung. Dan mungkin ini Mas, kami mahasiswa dari UIN Hasimber mau nanya-nanya mengenai cara berdakwahnya Habib Abdullah bin Umar BSA. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dari yang awal dulu, jenengan dulu sebagai apa di Majelis Taklim. Sebelum saya mulai, saya tidak tahu nama jenengan semuanya ini siapa. Ya, mohon diperkenalkan dulu, namanya siapa ini, dari mana, mohon diperkenalkan. Saya nggak tahu soalnya namanya antum sekalian. Maaf, Mas. Jadi saya nama panjang saya Muhammad Sofyan Arifin, Mas. Bisa dipanggil Zidan biasanya. Saya juga warga Balung sendiri di sini, Mas. Dan dua teman saya ini berasal dari luar desa sebenarnya. Oh iya. Ya, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani, nama panjangnya bisa dipanggil Rizky, biasa dipanggil Rizky. Saya dari Buluhan, ya dekatnya Balung lah. Oh iya. Lalu ada lagi teman saya. Saya Firman Saladin Baris, biasa dipanggil Firman. Saya asal dari Sudi Bondowas. Oh ya, terima kasih. Saya juga berterima kasih atas kedatangan jenengan ini yang sudah menyempatkan waktu menanyakan tentang sejarahnya Habib Abdullah. Saya berterima kasih. Ya, meskipun salah kadarnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan tempat di sini dan yang lainnya. Saya terima kasih. Kira-kira apa dulu yang saya harus diperkenalkan ya nama saya? Yaitu nama saya Muhammad Rasulullah Hasbi. Saya berasal dari Balung dan saya salah satu anggota taklim Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syahabu bin Ahmad bin Syahabu Bakar bin Salim. Dan saya mulai mengikuti itu sejak saya keluar dari pesantren. Alhamdulillah itu saya itu tahu dari salah satu guru saya, sekaligus beliau itu muridnya Habib Muhsin Al-Hamid.
dari Tanggul, dan beliau salah satu tokoh yang mengajak saya pertama kali. Saya meskipun orang Balung mas, saya itu yang ngasih tahu saya ini orang jauh juga, yang setiap hari hadir ke sana, dan alhamdulillah saya bisa istiqomah di Majelis Taklim Habib Muhammad Amin. Dan saya doakan juga jenengan semuanya semoga saja bisa ikut nantinya hadir dalam salah satu majelisnya beliau yang diadakan setiap Selasa dan Jumat sore jam 3 juga. Ya, terima kasih dan monggo dilanjut untuk bertanya. Oke. Untuk majelis taklimnya sendiri ini dimulai dari tahun berapa mas? Sejarah awalnya terbentuknya majelis taklim ini. Kalau kita bicara tentang sejarah, Habib Muhammad Amin, Habib Abdullah ini asalnya dari Hadramaut, Yaman. Ya, beliau itu adalah putra dari Habib Umar. Habib Umar memiliki abah namanya Habib Ahmad. Dan itu Habib Ahmad ini adalah salah satu cicitnya Fahrul Wujud, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan Habib Abdullah ini adalah ipar dari Habib Salim bin Hafid. Kalau kita mengetahui Habib Salim bin Hafid, siapa sih Habib Salim bin Hafid dulu? Saya akan menukil dari Habib Salim. Habib Salim bin Hafid itu adalah kakek dari Habib Umar bin Hafid. Jadi Habib Abdullah ini adalah iparnya dari Habib Salim bin Hafid. Ya, mengenai sejarah beliau ini pertama dari Hadramaut itu hijrah ke Afrika mas. Jadi beliau itu pernah ke Afrika dan beliau itu memiliki tempat tinggal di sana. Setelah itu beliau itu pernah kenal dokter asal Jerman. Nah, jadi beliau itu saat memiliki ilmu kedokteran lah, ilmu tabib. Sebelum beliau melakukan dakwah beliau di Indonesia, beliau ini pertama kali itu berada di daerah Bondowoso mas. Di daerah Bondowoso beliau itu. Setelah itu beliau berada di daerah Bondowoso kurang lebih 16 tahun. Beliau berada di Bondowoso itu 16 tahun. Kira-kira setelah 16 tahun berada di Bondowoso, apa sih metode pendakwahnya beliau? Beliau ya sama. Kebanyakan kan orang-orang luar, mereka itu berdagang. Ini Habib Abdullah lama. Habib Abdullah ini pertama melakukan metodenya itu berdagang, dan beliau ada salah satu pedagang yang sukses dan jujur. Beliau ini memiliki 12 anak perkiraan. Ya, insya Allah itu 12 anak dan memiliki 7 anak. Yang 6 ini meninggal, ada di Bondowoso. Dan setelah itu kita berbicara tentang metodenya dulu. Metode pertama Habib Abdullah selain berdagang, beliau mendirikan sebuah tempat sekolah. Kalau sekarang ya kayak SMP, SMK. Ya dulu itu kan sangat minim mas pesantren. Jadi beliau itu mendirikan tempat belajar di Bondowoso. Pertama, metode dakwah beliau yang dicetuskan kepada anak-anak, gimana kita itu cara mencerdaskan anak bangsa. Itu salah satu mengabdi kepada bangsa Indonesia, yaitu beliau mendirikan sebuah tempat belajar. Ya, apa gunanya? Untuk mengajar orang-orang. Dulu itu sangat minim sekolah mas, kayak sekarang kan enak. Kalau dulu itu sangat minim. Itu kalau orang itu sudah sekolah mas di kemarin itu termasuk orang yang cukup sudah. Apalagi sampai mondok, karena jenengan tahu sendiri pasti dari kakek-kakeknya jenengan tuh cerita ini mondoknya ini dulu itu makan itu angin gini kayak gini, habis saja bayangkan. Habis itu tumbuhnya sampai 8 bulan lama.
itu jadi beberapa bulan itu makan apa itu mereka sering tirakat. Nah, jadi sebelum saya kasih saya ke alamatnya itu lagi saya kasih tujuannya dulu. Bentar, tadi itu beliau mendirikan sebuah Tempat pendidikan. pendidikan. Nah, Ya. itu secara cuma-cuma atau bagaimana? Nah, Dia itu ya itu bagaimana? itu beliau mendirikan tempat belajar itu dengan dana beliau sendiri dari ongkos berdagangnya itu, dari hasil beliau itu mendirikan mebel juga dulu itu ya. Beliau itu asal dari hasil keringat dinginnya beliau mendirikan tempat itu. Setelah mendirikan tempat tinggal, beliau itu mendirikan tempat belajar itu. Beliau itu berdakwah gak dibayar mas. Beliau Habib Abdullah itu berdakwah secara ridho, mengharap ridho dari Tuhannya, secara ikhlas, dan akhirnya berbuah sampai sekarang. Nah, itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka buahnya pasti akan manis. Apabila kita diniatkan dan disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, pasti kita itu gak akan rugi, gak ada ruginya orang itu mas. Nah setelah itu kita bahas Habib Abdullah itu yang pindah dari Bondowoso. Setelah 16 tahun di Bondowoso, beliau itu pindah ke Balung, melakukan hijrah lagi ke Balung. Yang melakukan hijrah itu beliau itu memiliki putra yang kata saya 6 itu lah, itu memiliki putra yang satunya Syarifah Gamar namanya mas. Syarifah Gamar itu termasuk putri Syarifah Gamar itu termasuk walia. Walia. Iya. Putrinya itu walia berarti. Iya. Habib Abdullah bin Umar sendiri ini wali juga. Iya. Oh, oke. Itu salah satu walia. Kenapa kok bisa disebut walia? Itu putrinya itu pernah berwasiat kepada uminya. Oh ya, istrinya Habib Abdullah ini namanya Hubabah Fatimah binti Idrus bin Alwi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bapak Fatimah ini kan yang ditanggul juga mas. Bukan mas, itu lain, itu putranya Habib Soleh. Oke. Yang wafat. Iya, Habib Soleh itu adalah muridnya Habib Abdullah. Iya, jauh. Iya. Habib Soleh muridnya Iya, kalau Bapak Fatimah itu putranya Habib Soleh kan jauh jaraknya mas. Ya itu. Jadi itu Hubabah Fatimah binti Idrus bin Alwi BSA bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh niku. Ya, jadi BSA itu bukan Bondowoso mas, tapi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Nah, terus mas, dengan alasan apa Habib Abdullah bin Umar ini hijrah dari Bondowoso ke Bandung? Ya, mungkin itu adalah salah satu petunjuk dari Allah. Beliau harus meneruskan dakwahnya lagi lah, seperti Wali Songo kan berpindah-pindah. Ya, setelah di sana berkembang dan salah satu keluarga beliau ada di sana, beliau melakukan hijrah lagi. Di mana tepat di situ sangat minim agamanya. Ternyata beliau itu menemukan di Balung, mas. Nah, jadi Habib Abdullah itu pertama pindah di Balung itu pada tahun 1903, mas, bayangkan 1903. Kok jenengan, bapak jenengan aja mungkin masih ada di kandunganmu, belum ada mungkin sih bapak jenengan. Masa penjajahan lagi ini. Iya, masa penjajahan Belanda sih. Itu 1903 itu. Nah, dan beliau hijrah itu mendirikan tempat belajar lagi. Apa sih? Mendirikan tempat belajar lagi. Diberi nama Al-Khairiyah. Nah, itu sebelumnya majelis itu beliau itu mendirikan tempat belajar dulu mas. Itu namanya seperti hanya pondok lah. Al-Khairiyah itu sampai 1912 itu udah itu tetap berjalan sampai terusan sampai sekarang, sampai berkembang sampai ke majelis ini dan tersebar luas. Itu pertama kali murid beliau tuh sedikit, gak banyak dulu. Ini dulu ya dari tetangga sana, tetangganya dari satu tetangga komplek, tapi kan tetangga dulu kan jauh-jauh mas, masih jarang rumah. Dari sini nih masih jarang rumah. Dulu itu ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo itu. Ya kalau itu saya juga nututi, kenapa? Wah kan sejarahnya diceritakan. Jadi sejarahnya Al-Hakim, Al-Hakimnya Allah itu sekarang hilang. Karena mereka
yang dikasih oleh Allah. Kita katakan, kita mengatakan beliau karena mengingat cerita orang-orang soleh itu adalah apa ya? Malah sebuah perjalanan mereka. Kita ceritakan dulu tentang yang di Balong itu. Setelah mendirikan Al Khairiyah itu beliau Di Bondowoso di Al Khairiyah ini. ya itu di Balong itu mendirikan itu. Oh, setelah dari tempat Balong. belajar itu. Kalau yang di Bondowosonya sendiri namanya apa? Apa? Majelis Taklimnya. Ya itu sama sih aslinya Al Khairiyah, tapi itu Al Khairiyah itu beliau namanya sama di sana Al Khairiyah, di sini Al Khairiyah. Sampai sekarang majelisnya tetap berjalan di Bondowoso, dikelola oleh saudara beliau. Jadi kalau Habib Umar dari Tarim itu ke Indonesia, mesti beliau waktu pergi ke Bondowoso. Itu kan temannya beliau, temannya satu keluarga lah sama Habib Abdullah itu. Ya itu. Dan sampai di Balong beliau nama Al Khairiyah. Kan artinya kebaikan. Ya semoga saja majelis itu tetap berkembang baik, kebaikannya sampai majelisnya menjadi orang-orang yang baik semuanya. Ya itu. Terus yang dilakukan di majelis tersebut kegiatannya seperti apa, Mas? Ya, kaji kitab, kajian atau Gini, kalau mungkin ya itu sekarang. Dulu itu masih belajar agama, Mas. Ya kami yang majelisan baca burdah dulu itu sama Muhammadun Sayyidul Qaulaini wa Saqalaini wal Fariqaini min urbi wa min alami. Nah itu terus itu hanya itu salah satunya qasidah burdah, dan ada lagi juga baca qasidah yang lain. Tapi beliau itu memfokuskan pada pengajaran tauhid di bidang akidah, di bidang tasawuf, di bidang fikih itu. Karena dulu itu jarang ada sekolah. Beliau saja yang masih mendirikan tempat belajar itu dengan dana beliau sendiri. Setelah beliau mendirikan rumah lagi, beliau itu pergi ke Bandung itu masih lahan kosong, Mas. Masih lahan kosong. Beliau itu mendirikan rumah. Usaha apa? Sama beliau berdagang dan negeri itu berdagang, karena beliau itu orang jujur dan dipakai beliau anak Rasulullah dengan jujur beliau. Jadi apa? Orang-orang percaya dan sukses usahanya. Beliau pergi kemana saja berdagang sukses, pastilah sukses. Karena yang dipegang adalah siapa? Sandaran beliau adalah Rasulullah. Jadi sukses beliau itu berdagang. Dan akhirnya dalam mendirikan madrasah itu beliau Terus sekarang masih ada yang madrasah. ya malah berkembang sekarang menjadi pondok pesantren Oh, di Balong kita malah, tapi masih belum menerima siswa baru, masih belum menerima santri. Pondok pesantren yang mana katanya? Letaknya sama di rumah beliau. Oh, di rumah. Kan sekarang rumahnya beliau sudah direnovasi, Kayak sana itu ya. iya direnovasi. Nah itu beliau mendirikannya itu dulu nggak kayak gitu, masih di rumah. Lah beliau itu memiliki siswa di sana. Siswanya beliau itu salah satunya itu yang sampai sekarang itu menjadi ulama dan sekaligus waliullah, kekasih Allah, yaitu seperti Mbah Siddiq yang makamnya di sini di Condro. Mbah Siddiq, setelah itu Kiai Hasan Genggong. oh berarti Hasan Genggong salah satu murid dari Habib Abdullah bin Umar. Iya, jadi Kiai Hasan Genggong itu salah satu muridnya dari Habib Abdullah. Bayangkan, karena Kiai Hasan Genggong berapa ribu muridnya. Ilmunya Habib Abdullah yang diajarkan kepada Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong mengajarkan kepada anak-anak dan seluruh santrinya. Itu apakah itu amal jariah? Itu terus itu ilmunya Habib Abdullah, salah satu ilmunya gurunya Kiai Hasan Genggong Habib Abdullah. Setelah itu Kiai Haji Ali Wafa Tempurjo. Kayak Haji Ali Wafa Tempurjo itu yang sekarang itu memiliki Galaksi, itu namanya tempat hiburan itu Galaksi. Sekarang yang mengelola adalah Pak Abdul, namanya kayak Abdul itu. Galaksi yang belum kan? Bukan di Tempurjo itu. Oh iya, Tempurjo itu. kebun binatang itu. Iya, itu kan milik pesantren itu. Itu milik kiai, milik pengasuh di sana. Oh, makanya yang biasanya yang ziarah apa yang berkunjung di sana itu banyak santri-santri itu ya. Iya. Banyak. Sekalian beliau itu ke pesarian, sekaligus ke pesariannya Kiai Ali Wafa, sekaligus kadang berkunjung setelah menjenguk putra-putranya gitu.
sekaligus melakukan hiburan lah, wisata di sana. Dan yang keempat yaitu Kiai siapa itu sudah Kiai Abdullah Yakin, pengasuh Pondok Pesantren Molokorjo. Itu namanya Pondok Pesantren Bustanul Ulum, ada di daerah Moloko. Beliau memiliki putra, insya Allah saya ingat itu dua, Kiai Abdullah Samsul Arifin dan Kiai Haji Samsul Arifin. Tuh. Jadi murid-muridnya beliau itu bukan orang-orang sepele. Bayangkan, memang hanya 4, tapi menjadi orang sekaligus wali, sekaligus pengasuh pondok pesantren besar di daerah nggak hanya daerah Bangkas, daerah Jember lah ini. Dan sekaligus juga ada santri beliau yang memang dimanjakan. Mungkin kekasafan beliau sudah kekasafan Abdullah, semuanya santri akan menjadi orang besar, dan salah satunya yang akan menjadi orang sekaligus tetangga keramatannya yaitu adalah Habib Soleh bin Musir Al-Hamid ya. Mungkin ada tempat-tempat kayak yang sangat bersejarah gitu bagi Habib Abdullah bin Umar ini. Salah satunya di mana? Di Bandung mungkin. Ya, peninggalannya yang mungkin sakral gitu. Ya kalau peninggalan beliau sih, yaitu salah satunya yaitu rumah beliau. Rumah beliau, iya dulu gak kayak gitu. Ada di rumah beliau, dan yang sangat sakral itu kata jenengan itu yaitu masjidnya. Beliau kan mendirikan masjid di sana, Masjid Ar-Raudhah namanya. Yang kiri jalan pas arah dari jembatan itu kan ya? Iya, kiri jalan itu adalah masjid tempat beliau bersujud dan bermunajat kepada Allah. Gitu. Kan sampai sekarang masjid itu gak direnovasi, bukannya keluarga dari Habib Abdullah itu gak mau merenovasi masjid itu, Mas. Bukan. Tapi kenapa? Biar asal dari sujudnya Habib Abdullah, tempat munajat Habib Abdullah itu tetap mengalir kepada orang-orang yang sujud, kepada anak cucunya. Itu Berarti yang direnovasi cuman ya, hanya atasnya toh. kediamannya toh. Iya, kediamannya toh, dan atasnya apa itu di atasnya di masjid itu hanya di atasnya toh bambunya. Kalau temboknya itu tetap itu di sana. Saya ingat saya ya Mas, kan saya orang baru sendiri ya. Iya. Saya nggak pernah jalan-jalan ke sana. Itu dulu sebelum jadi sana itu kan masih kayak rumah kan. Memang rumah itu. Nah itu direnovasi sekitar tahun berapa Mas? Soalnya saya baru lihat itu. Iya. Sekarang kok beda gitu Bang. Itu insya Allah direnovasi perkiraan itu 2017-an. Itu jenengan sudah aktif di majelisnya apa masih belum? Enggak, saya masih belum ikut. Saya masih belum ikut majelisnya, tapi saya setiap tanggal 25 Ramadan saya selalu hadir. Ada apa? Oh, Tanggal 25 Ramadan itu ada acara rutinan itu khutbah Quran 25 Ramadan. Nuzulul Quran. Iya, Nuzulul Quran diperingati, dan juga apa itu sebagai pengingat kita dan hampir penutupan tempat bermunajat lah, kita bersama-sama bermunajat biwasilati Habib Abdullah, semoga hajat-hajat kita kan tercapai ya, itu sebagai tafakulnya kita itulah. Jadi setiap tanggal 25 itu sangat ramai, tapi sekarang majelisnya apa itu dari madrasah itu berkembang tambah laut ke tahun ke tahun. Setelah Habib Abdullah meninggal, dipegang oleh kakak beliau tertua sampai Habib Abdul Qadir Habib Syarif Abdul Qadir BSA, dan sampai apa itu dipegang di apa itu setelah Habib Abdul Qadir ini memiliki dua kakak yang paling berpengaruh sana, dua saudara, salah satunya itu Habib Idrus. Sekarang putra dari Habib Idrus ini, cucu dari Habib Abdullah yang meneruskan dari tempat belajar sekarang menyebar luas sampai menjadi majelisnya
namanya Majelis Taklim Habib Muhammad Amin bin Abdullah, Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu yang di Bandung ya Mas. Iya, itu setiap Jumat dan Selasa. Kira-kira yang dibaca di sana apa sih? Nah, kita itu melakukan kajian ilmu fikih dan ilmu tasawuf di sana. Dan juga kita itu melakukan ya membaca qasidah, maulid di sana. Tadi kan saya sedikit penasaran ya Mas. Kan dulu Habib Abdullah bin Umar ini awal masuk ke Balung gitu ya. Itu awalnya kan mereka masyarakat Balung itu masih belum banyak umat beragama gitu. Iya. Nah itu bagaimana itu Mas? Apa cara beliau, metodenya itu bagaimana untuk membujuk atau ya caranya itu loh, bagaimana? Awalnya kan masih belum mengenal Islam mungkin gitu, masih belum banyak orang yang tahu gitu. Tadi kan salah satunya ada Saya sedikit penasaran. salah satunya kan ada metodenya berdagang ya. Iya. Nah itu mungkin berdagangnya dengan cara gimana, atau berdagang sambil berdakwah, atau Ya. ada metode lain selain berdagang. Ya, gini. Saya jawab dulu pertanyaan dari Mas Rizky, itu metodenya yang lain. Beliau itu enggak melakukan sogokan, enggak. Beliau enggak pernah. Apa yang dilakukan beliau? Akhlak yang dipegang. Mereka itu memang orang-orang awam, tapi mereka kan manusia, memiliki akal pikiran. Mereka heran, agama Islam ternyata gini. Akhlaknya Habib Abdullah, subhanallah, sangat baik akhlaknya beliau. Akhlak beliau sangat baik. Itu yang dipandang oleh orang-orang. Akhlaknya beliau, cara perilakunya beliau. Berarti dari penasarannya masyarakat di sana jadi tertarik untuk belajar gitu ke Habib Abdullah bin Umar ini. Iya, dari itu mereka tuh tertarik dan kagum. Kenapa ini orang kok beda ya? Jenengan saja coba kalau ada orang apa itu yang biasanya orang santri kan gitu kan beda kan, apalagi para habaib kalau bertemu sampai saling cium tangan itu saling gandeng kan heran, wah kayak gini ya ternyata tawaduknya kayak gini. Itu kan kata tawadukannya, man tawadu'ah arfa'ullah. Karena siapa yang melakukan tawaduk maka Allah akan mengangkat derajatnya, diangkat 7 rantai ke langit. Itu Makanya ya cara berdakwahnya Rasulullah nih Mas. iya. Kalau di zaman jahiliyah dulu kan memang orang-orang Quraisy itu gak mungkin langsung membaca Al-Quran untuk memahami Islam, kan mesti yang dilihat akhlaknya dulu, Iya, setelah itu terpancing gitu. Nah, ya itu. Cara dakwahnya Rasulullah, cara dakwahnya Habib Abdullah ya itu. Beliau menyuruh kakek-kakeknya, datuk-datuknya Al-Imam Al-Muhajir Muhammad bin Insyaf Aghir Muqaddam sampai ke Al-Imam Ali Zainal Abidin sampai ke Rasulullah. Itu beliau yang dipegang pertama, keramahannya. Dan yang terkenal keramahan beliau ketika beliau itu menjamu tamu. Beliau itu jam berapapun tamu itu datang, beliau selalu menjamunya dengan beliau sendiri, sampai beliau sendiri yang mengambilkan airnya, sampai beliau sendiri. Contohnya apa? Di waktu Indonesia itu kan masih penjajah Nabiullah yang hijrah itu di waktu tentara-tentara pejuang Indonesia itu lapar. Mereka itu Habib Abdullah menjadi orang pertama, menjadi orang terdepan yang maju, memberi makan mereka sebanyak-banyaknya, memberi makan mereka, dan Habib Abdullah menjadikan tempat istirahat untuk mereka. Itu setiap hari itu beliau menyediakan tempat istirahat dan menjamu mereka semuanya. Sampai pada suatu waktu itu rumah beliau itu pernah mau digeledah oleh orang Belanda. Ini Habib Abdullah maju, beliau nggak takut, beliau nggak takut apa, karena yang beliau cari adalah ridhonya. Beliau maju ketika orang Belanda mau memeriksa rumahnya. Ditanyakan, mau kemana tuh?
memeriksa tidak boleh. Yang egois itu jenengan apa saya, jenengan tahu sendiri. Akhirnya marah itu. Ya kalau tandanya Bebel bukan egois dan lain, ini versinya saya. Memang seperti bahasa sekarang lah. Itu tentara itu marah dan akhirnya tentara itu melapor kepada ketuanya, atasan Belanda itu ada di daerah Ambulu sana. Akhirnya setelah itu Habib Abdullah disuruh ditangkap. Akhirnya Habib Abdullah itu ditangkap waktu keluar dari Masjid Jami Balung ya, di depan pasar. Kalau jenengan itu ke arah Balung, itu di depan pasar itu ada sebuah Masjid Jami namanya Masjid Insyaallah Darul Mutaqin. Nah itu Masjid Jami itu dulu kayak gitu masjidnya, dulu nggak besar, masih kecil, masih kayak gitu. Itu beliau waktu setelah melaksanakan sholat ditangkap dan dibawa ke Ambulu. Setelah beliau itu dibawa, dihadapkan kepada ketua Belanda itu ada di daerah Ambulu. Akhirnya beliau itu kepala Belanda itu ketakutan tiba-tiba. Salah satu kekaramatnya beliau ketakutan tiba-tiba karena kewibawaannya Habib Abdullah, dan akhirnya beliau dikembalikan lagi ke Bandung dan akhirnya selamatlah Habib Abdullah. Iya, Salah satu karomahnya. iya, dan banyak lagi karomah yang lainnya. Saya tadi sedikit penasaran juga tentang masjid itu ya. Itu latar belakang atau sejarah pembangunan masjid yang jangan sebutkan tadi itu apa latar belakangnya Habib Abdullah bin Umar ini untuk membangun masjid itu? Apa di situ memang tidak ada tempat ibadah sebelumnya dan beliau bermotivasi untuk membangunnya atau bagaimana? Atau ada alasan tersendiri? Mungkin dengan lebih tahu. Iya, Habib Abdullah itu kenapa membangun masjid? Satu, karena minim. Dulu itu masih jarang ada masjid, tempat ibadah itu jarang. Satu, minim masjid. Dan juga dulu masih agak jarang orang beragama. Meskipun orang itu Islam, tapi mereka itu nggak tahu apa sih, kayak apa sih sholat, kayak apa. Ya itu. Jadi beliau itu mendirikan masjid sebagai salah satunya tempat ibadah. Nah, dan juga bisa dan majelis-majelis taklim, tempat membaca qasidah, tempat membaca maulid dan yang lainnya. Selain di tempat belajar, beliau mendirikan madrasah dan beliau juga mendirikan tempat ibadah, masjid itu seperti Rasulullah lah. Yang di tempat ini sekarang buat majelisan berarti di masjid itu. Bukan, tapi sekarang di masjid itu kalau malam mas, itu majelisnya, tapi apa itu sekalian untuk ngaji sekarang di masjid itu. Malah yang dibuat majelisan sekarang dipindah di dalamnya Habib Abdullah di rumah di sana, di dalamnya itu malah yang dibuat majelisan. Itu pembangunan masjid itu pas masa penjajahan ya mas? Iya. Nah itu bagaimana itu respon orang Belanda, apa mereka tidak risih ada bangun masjid itu pas saat itu? Mereka merasa risih sih ada, tapi karena yang kata saya itu, karena Habib Abdullah sudah pernah dipanggil itu, jadi kan enggak? Gara-gara karomahnya. Ya mungkin salah satu karomahnya Habib Abdullah. Iya, karena beliau salah satu wali mastur kasih Allah. Saya mau wali mastur. Iya, wali mastur itu salah satu wali ya yang gak secara langsung karomahnya ini, gak secara langsung. Contohnya seperti Habib Soleh kan karomahnya langsung itu kan yang terkenal. Tapi waktu itu mastur jarang ada orang yang tahu. Tapi sekarang sudah salah satunya ada media sosial, banyak seorang yang tahu Habib Abdullah, sejarahnya Habib Abdullah. Sekali publikasikan juga sejarahnya Habib Abdullah ini di mana sih lokasinya. Sekarang alhamdulillah sudah agak ramai juga di sana. Malah itu saya pernah bertemu salah satu Habib, insyaallah itu dari daerah Malang, Malang, dari daerah Bangil. Itu ziarah
Dan saya tuh pernah bertemu siapa itu Kiai Haji Azaim Ibrahimi, salah satu pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Itu berziarah ke situ. Beliau waktu itu mau mengisi majelis di Wuhan. Beliau ziarah ke situ. Ini loh, ini pengasuh besar ini. Ziarah kabinet itu mereka tahu siapa Abdullah itu. Di tempatnya Abdullah itu hampir beberapa banyak wali yang pernah ke sana. Salah satunya Habib Abu Bakar Gresik, dan salah satunya Habib Salim bin Hafid, dan juga Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga Habib Ali bin Ahmad Al-Attas, dan ulama-ulama yang lain sampai sekarang kan. Itu asal dari orang-orang soleh itu keadilan. Mereka pernah dulu itu nyampe sampai duduk bersantai, sampai membaca doa, memanjatkan munajat kepada Allah di tempat itu. Insya Allah itu berkah Allah. Mungkin ini pertanyaan penutup Mas. Untuk haulnya sendiri, untuk Habib Abdullah bin Umar sendiri itu di tanggal berapa, dan bagaimana suasananya di rumahnya jenengan itu? Ya kalau rumahnya Habib Abdullah bin Umar. Iya, sama masih penasaran dengan peninggalan sejarahnya di Bondowoso sama di Jember. Contohnya kan di Bondowoso ya ada sekolahan gitu. Iya. Nah terus di Jember itu ada sekolahan juga, selain masjid sama sekolahnya apa. Terus di Bondowoso juga selain madrasahnya itu apa juga? Yang sama, nama madrasahnya itu sama Al-Khairiyah. Enggak Karangan mungkin. Karangan mungkin ada. Terus maksudnya peninggalan kayak misal ada gedung-gedung apa, kayak peninggalan yang Oh iya, yang di Bondowoso. benda-benda. Oh iya. Kalau benda-benda sih jarang sih, karena beliau itu bukan dukun. Enggak meninggalkan kayak keris apa enggak. Apa yang ditinggalkannya itu ilmu. Beliau di Bondowoso mendirikan sampai sekarang, mendirikan tempat majelis dan mendirikan sebuah madrasah. Itu tetap sampai sekarang berkembang. Dan sampai di Balongnya sama, beliau itu mendirikan masjid, mendirikan tempat madrasah, dan sekarang malah meluas menjadi pondok pesantren. Karangannya sendiri Mas. Nah, dan beliau itu pasti yang ditinggalkan beliau itu salah satunya itu salawat, cuman salawat. Karyanya beliau itu salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tashfi lana biha sudur wa tuyassiru biha al-umur wa tashfi biha jami'a hawaidina wa matalibina bil maisur. Itu peninggalan beliau, karya salawatnya beliau. Dan juga ada salah satu yaitu peninggalannya sebuah beduk. Sampai sekarang itu nggak rusak, itu ada tetap sekarang Di masjidnya. iya tetap Asli masih dari masih asli dari pohon besar segini. Jadi saya lihatin masih dari pohon besar ini. Pohon dulu kan besar-besar. Iya. Beliau membuat sendiri. Tetap sampai sekarang itu utuh. Nggak Gak ada. dimakan rayap ke tiap. Tetap utuh sampai sekarang. nggak ada renovasi ya. Gak ada beduk itu. Masih dipakai sekarang Apa? itu berdua. Kalau sekarang tuh gak dipakai. Karena sekarang itu sudah canggih. Cukup pakai alat. Kan ya, pakai alat, jarang nggak pakai beduk. Tapi beduknya tetap ditaruh di masjid. Itu sebagai peninggalan beliau. Biasa. Dan sampai makamnya beliau ditaruh di sana, dan beliau dimakamkan di sampingnya musola itu, di sampingnya masjid itu. Kembali ke pertanyaan penutup tadi Mas, untuk tanggal haulnya sendiri. Oh iya, haul. Kalau Dan haulnya, mungkin kita nanti bertiga ini bisa bareng-bareng. iya, alhamdulillah. Kalau haulnya Habib Abdullah itu biasanya bulan Syawal Mas, setelah hari raya. Itu haulnya Habib Abdullah dilakukan itu setelah hari raya biasanya. Jadi setelah hari raya langsung haul. Setelah melaksanakan sholat Id langsung haul. Gini Mas, saya masih itu
sedikit penasaran ya, itu tentang renovasi dari bangunan-bangunan peninggalan Habib Abdullah bin Umar. Nah itu apakah Kayak rumah itu ya? Nah, itu apakah dari cucu-cucunya atau nganu itu ada yang kurang setuju dengan renovasi tersebut karena kan tidak menjaga keasliannya dari beliau gitu. Oh iya, itu nih, gini Mas. Kenapa sih rumah beliau direnovasi? Itu yang direnovasi hanya tembok-temboknya. Itu kalau bangunannya tetap, benarnya tetap itu benarnya tetap. Rumahnya Habib Abdullah. Itu yang direnovasi hanya apa? Hanya dinding-dindingnya ini diperluas itu malah, diperluas. Seperti halnya Madinah. Kota Madinah dulu masa lebarnya kayak gitu. Mana di Madinah itu kan ada rumahnya Rasulullah dulu. Sekarang kan direnovasi kan. Ya, seperti itulah. Kita itu direnovasi. Aslinya itu bukan dirusak belum gitu. Dibego langsung dibahar, hancur. Bukan. Apalagi sampai dibom, enggak. Itu diginikan itu. Apa itu rumahnya? Itu masih ya rumahnya Habib Abdullah, cuman apa itu ditambah lebar, dilebarkan dan temboknya juga apa itu kan temboknya tetap gitu, tetap tembok bata dua itu kan tetap sampai sekarang, cuma diperbagus, dilebarkan gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan nggak merusak, malah memperbagus, nggak apa-apa. Tadi kan Habib Abdullah bin Umar ini kan asalnya dari Arab ya, dari mana? Arab, dari Yaman. Oh dari Yaman. Nah itu apakah ada ulama-ulama yang dari Yaman ke Jember ini selain Bondowoso dan Jember? Banyak Mas, Selain dengan banyak. Nanti ikut rombongan atau sendiri? Ya sendiri mereka hijrah. Contohnya siapa? Habib Ali. Habib Ali itu kan orang dari Hadramaut. Ciri-cirinya beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang hijrah ke Indonesia siapa? Habib Ali. Sampai ke cicinya beliau Habib Anis. Dan jenengan tahu Majelis Simtud-Duror. Majelis Simtud-Duror itu siapa yang membawa? Itu karangannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang membawa ke Indonesia siapa? Habib Anis. Habib Anis itu siapa? Habib Anis itu cicinya. Oh, cucunya Habib Anis bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang membawa qasidah apa itu, yang membawa Maulid Simtud-Duror ke Indonesia. itu dari Yaman ya. Iya sama, dan banyak juga ulama-ulama lainnya. Tak hanya itu, Habib Sholih juga dari Yaman. Banyak. Gini aja masalah, saya juga masih ingat ya. Kalau dengan gimana ya? Mungkin dari Zidan ada pertanyaan. Kalau dari saya mungkin permintaan sih Mas. Kalau misalnya ada haul itu kita bertiga mungkin pengen diarahkan ke sana untuk apa istilahnya mengikuti acara haulnya. Iya. Kalau cuma acara haul itu gampang. Kalian hadir saja itu secara umum kok. Pokoknya jangan minta nikah ke saya. Iya. Pokoknya nikah minta ke bapaknya. Bisa kontek-kontekan lah Mas. Iya. Nanti kalau acara haulnya dan juga apa itu nggak hanya acara haulnya, sekarang kan ada rutinannya juga. Oh iya. Jadi kan bisa hadir malah setiap Selasa sama Jumat setelah Ba'da Asar itu. Setelah Ba'da Asar itu jangan bisa hadir ke sana. Itu umum kok, terbuka. Terus ini Mas, tadi kalau boleh tahu silsilahnya dari Habib Umar. Habib Umar Habib Abdullah bilang gitu. Kalau jenengan mau tahu silsilahnya Habib Abdullah, saya nggak hafal. Tapi di makamnya beliau ada sudah tertera di sana dari Habib Abdullah bin Umar bin Ahmad. Ini terus sampai ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa sih yang di kok bin Syekh Abu Bakar bin Salim kok bukan Al-Attas Alan? Ya itu. Kenapa dinisbatkan langsung kepada Syekh Abu Bakar bin Salim? Ini gini, contohnya seperti ini banyak marganya Syekh Abu Bakar bin Salim, keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim ini banyak, tapi dinisbatkan kepada kakek-kakeknya yang memiliki kewarisan, mewarisi sanad mandat kewalian. Ya. Dan Habib Abdullah siapa? Katanya Habib Sholih bin Muhsin Al-Hamid. Kenapa sih dinamai Al-Hamid? Ini ada Habib Hamid ini. Habib Hamid yang kewaliannya hampir
yang memiliki mandat kewalaan dan titisan dari wali-wali Allah. Itu Habib Abdullah dimandatkan langsung ke Syekh Abu Bakar bin Salim karena mereka adalah keturunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebentar, tadi kan beliau juga menggunakan metode perdagangan ya Iya. untuk berdakwah di Balung itu. Nah, apakah sampai sekarang masih ada sisa-sisa perdagangan dari beliau? Nah, itu. Tentunya kayak benar. Oh, yang mungkin ada tetap sama titik-titiknya beliau diteruskan dan sekarang malah bukan hanya mebel, apa itu sekarang malah ada yang memiliki dealer sepeda itu bertambah malah berkembang pesat malah. Mungkin ada sisa-sisa peninggalannya kayak lemari apa juga ada. Ya ada mas, tapi di dalamnya mas. Ya kalau jenengan mau melihat kayak lemari apa di dalamnya, apa kayak baju itu, ya apa itu ke dalamnya Habib Abdullah. Nanti bisa sowan ke sana, itu ada di sana. Tetap ada itu. Mungkin cukup itu saja. Oh iya ya. Tapi Terima mohon maaf kasih. ya untuk Oh, mengganggu iya. waktunya. Oh iya, alhamdulillah, sama-sama, terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada kalian ini yang semoga apa itu kalian menjadi mahasiswa yang soleh, yang selalu apa itu mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Izin. Ya, langsung kamu. Baik para penonton sekalian, jadi itulah sekilas biografi mengenai perjalanan dakwah Habib Abdullah bin Umar BSA yang makamnya ini terletak di Kecamatan Balung. Mungkin itu saja. Oh iya. Dari kami. Mohon maaf mas ya. Oh iya, iya. Kalau mengganggu waktunya. Oh iya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Oh iya. Baik, untuk video kali ini kami tutup dengan mungkin bisa ditutup dengan doanya ya mas. Oh iya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.